Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika 7 dalam materi pokok perbandingan. Submateri pokok merupakan kelanjutan dari video bagian 1 sebelumnya, dan video ini menjadi bagian 2 dalam perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, bagi yang belum subscribe, langsung diklik subscribe-nya ya. Semoga Sobat Smart dapat dengan mudah memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai kali ini. Amin. Video ini menjadi bagian 2 sekaligus bagian terakhir pembelajaran tentang perbandingan. Bahasan kali ini hanya 2. Pertama, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Kedua, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Semua bagian dalam video penting untuk diperhatikan dan difahami. Jika belum paham, lakukan pengulangan belajar bersama video. Pilihan bahasan di atas sangat tepat untuk mengakhiri tingkat pemahaman. Mari sobat bahas bersama. Tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai atau proporsi terjadi jika dua atau lebih besaran yang dibandingkan memiliki porsi yang sama. Rasio kedua besaran adalah konstan. Hal ini pernah dibahas di video sebelumnya. Untuk mengingat, perhatikan pemisalan berikut. 2:3 sama dengan 4:6 sama dengan 10:15. Perhatikan besaran pertama. 2, 4, 10. Besaran kedua 3, 6, 15. Dengan perbandingan terkecil 2:3 dijadikan rasio. Sementara 4:6 memiliki rasio 2:3. Perbandingan selanjutnya 10:15 memiliki rasio 2:3. Kesimpulannya adalah bahwa ketiga perbandingan ini memiliki rasio konstan atau istilah lainnya tetap, yaitu rasio 2:3. Maka proses operasi yang dilakukan adalah dengan mengalihkan besaran beda lawan. Perhatikan proses. 3 besaran kedua dari perbandingan pertama dikalikan 4 besaran ke-1 dari perbandingan kedua sama dengan 12. 2 besaran ke-1 dari perbandingan pertama dikalikan 6 besaran kedua dari perbandingan kedua sama dengan 12. Perhatikan kedua operasi bernilai sama, yaitu 12. Lanjutkan dengan perbandingan ketiga. Operasikan. 6 besaran kedua dikalikan dengan 10 besaran ke-1 sama dengan 60. 4 besaran ke-1 dikalikan dengan 15 besaran kedua sama dengan 60. Perhatikan operasi ini menghasilkan satuan atau proporsi yang sama, yaitu 60. Perbandingan senilai dalam matematika disebut juga dengan rasio. Disebut juga dengan proporsi. Jelas ya Sobat Smart? Beda halnya dengan perbandingan berbalik nilai. Berlaku saat perkalian dua besaran yang dibuat menghasilkan nilai konstan atau tetap. Artinya, nilai konstan didapat dengan mengalihkan besaran yang sama. Perhatikan pemisalan perbandingan besaran-besaran berikut dengan operasinya. 6 besaran ke-1 dikalikan dengan 30 besaran ke-1 sama dengan 180. 15 besaran kedua dikalikan dengan 12 besaran kedua sama dengan 180. Terlihat operasi menghasilkan proporsi yang sama. Cara pengoperasian inilah menjadikan perbandingan ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Paham ya Sobat Smart? Selanjutnya, bisa dilihat perbedaan selesaian kedua perbandingan dalam permasalahan peta dan model. Di sini Sobat Smart bisa menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Untuk skala pada peta atau jarak, diketahui permasalahan skala peta 1:1 juta cm. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta 8 cm. Logikanya, jarak peta banding jarak sebenarnya. Dua besaran sebelah kiri sama dengan untuk skala peta, sedangkan dua besaran sebelah kanan sama dengan untuk skala kota. Masing-masing ruas memiliki besaran, jarak peta, dan besaran, jarak sebenarnya.
Dengan teknik perbandingan ini, bisa menentukan jarak kedua kota sebenarnya dengan cara berikut. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya. Ruas kiri untuk skala pada peta, ruas kanan untuk perbandingan gambar peta dan jarak sebenarnya. Perhatikan penulisan 1:1 juta sama dengan 8 banding jarak sebenarnya. Lakukan perkalian perbandingan senilai 1 juta kali 8 atau 8 kali 1 juta sama dengan 1 kali jarak sebenarnya. Sederhanakan dengan membalik ruas, jarak sebenarnya sama dengan 8 juta. Dalam satuan kilometer sama dengan 100.000 cm. Maka jarak sebenarnya dalam kilometer sama dengan 80 km. Baik Sobat Smart, lanjut masalah untuk model denah rumah. Dengan skala 1:200, ini dalam satuan cm ya Sobat. Panjang rumah denah 7,5 cm, lebar rumah pada denah 4 cm. Permasalahan di sini akan ditentukan panjang dan lebar rumah sebenarnya sebagai berikut. Dengan logika ukuran gambar banding dengan ukuran sebenarnya. Pada ruas kiri untuk perbandingan skala denah dan pada ruas kanan untuk perbandingan skala rumah. Gunakan untuk panjang rumah. Untuk panjang rumah, 1:200 sama dengan 7,5 banding panjang. Proses perkalian perbandingan senilai 200 kali 7,5 sama dengan 1 kali panjang. Hitung 1500 sama dengan panjang dalam cm. Rubah ke dalam meter, di mana 1 meter sama dengan 100 cm. Didapat panjang 1500 cm sama dengan 15 meter. Untuk lebar rumah, 1:200 sama dengan 4 banding lebar. Proses perkalian perbandingan senilai 200 kali 4 sama dengan 1 kali lebar. Hitung 800 sama dengan lebar. Dengan 1 meter sama dengan 100 cm didapat lebar 800 cm sama dengan 8 meter. Paham ya Sobat Smart? Mari masuk ke pemahaman lanjutan. Sobat Smart di sini akan memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan permasalahan berikut. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Perhatikan logikanya. Dalam sebuah pekerjaan akan ada pekerja dan waktu yang digunakan oleh pekerja. Untuk sebuah pekerjaan, jika pekerjanya banyak, otomatis waktu yang digunakan sedikit. Tetapi jika pekerja dikurangi menjadi lebih sedikit, otomatis waktu untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih banyak. Hal inilah yang membuat terjadinya perbandingan berbalik nilai. Dengan catatan semakin banyak orang yang mengerjakan, maka semakin cepat selesai. Buat perbandingan. Perbandingan banyak orang sama dengan perbandingan lama hari. 12 pekerja banding 6 pekerja sama dengan 20 hari banding variabel waktu dicari. Lakukan proses perkalian perbandingan berbalik nilai. 12 kali 20 sama dengan 6 kali waktu. Hitung 240 sama dengan 6 waktu. Tentukan waktu. Waktu sama dengan 240 per 6. Hitung. Waktu sama dengan 40. Kesimpulannya, untuk 6 orang pekerja didapat waktu pengerjaan selama 40 hari. Latihan selanjutnya membuktikan data tabel adalah perbandingan berbalik nilai atau bukan. Perhatikan tabel berikut. Variabel X terdiri dari data 3, 6, 8. Variabel Y terdiri dari data 32, 16, 12. Buat perbandingan dengan cara aturan penulisan berikut. 3:6:8 sama dengan 32 banding 16 banding 12. Lakukan perkalian berbalik nilai masih dalam kemungkinan persamaan. 3 kali 32. Apakah sama dengan 6 kali 16? Apakah sama dengan 8 kali 12? Hitung.
hasilnya 96, sama dengan hasilnya 96, sama dengan hasilnya 96. Karena hasilnya sama, maka data tabel adalah data perbandingan berbalik nilai. Buktikan lagi tabel berikut. Variabel X terdiri dari data 2, 3, 1. Variabel Y terdiri dari data 8, 6, 16. Buat perbandingan 2 banding 3 banding 1 sama dengan 8 banding 6 banding 16. Lakukan perkalian berbalik nilai, masih dalam kemungkinan persamaan. 2 kali 8, apakah sama dengan 3 kali 6? Apakah sama dengan 1 kali 16? Hitung. Hasilnya 16, tidak sama dengan 18, tidak sama dengan 16. Karena hasilnya tidak sama, maka data tabel ini bukan data perbandingan berbalik nilai. Biar mahir, buktikan lagi tabel berikut. Variabel X terdiri dari 2, 1, 4. Variabel Y terdiri dari 6, 12, 3. Buat perbandingan. 2 banding 1 banding 4. Sama dengan 6 banding 12 banding 3. Lakukan perkalian berbalik nilai masih dalam kemungkinan persamaan. 2 kali 6, apakah sama dengan 1 kali 12? Apakah sama dengan 4 kali 3? Hitung. Hasilnya 12, sama dengan hasilnya 12, sama dengan hasilnya 12. Karena hasilnya sama, maka data tabel ini adalah data perbandingan berbalik nilai. Telah dibahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya masuk ke bentuk soal. Soal 1. Dengan masalah perbandingan senilai pada peta. Sebuah peta berskala 1 banding 10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanan, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30 WIB. Permasalahan, pertama, berapa jam bis itu di perjalanan? Kedua, pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Mari selesaikan Sobat Smart. Logikanya, jarak peta banding jarak sebenarnya. Ruas kiri untuk skala peta dan ruas kanan untuk skala kota, di mana kedua ruas masing-masing terdapat jarak peta dan jarak sebenarnya. Akan dibuat rumus perbandingan skala peta sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Skala peta 1 banding 10 juta sama dengan jarak peta 2,4 banding jarak sebenarnya. Perbandingan senilai 10 juta kali 2,4 sama dengan 1 kali jarak sebenarnya. Hitung. 24 juta sama dengan jarak sebenarnya. Ini dalam satuan cm ya Sobat Smart. Dalam 1 km sama dengan 100.000 cm. Hitung jarak sebenarnya dalam kilometer. Sama dengan 24 juta per 100.000. Sama dengan 240 km. Maka jarak kota Jambi dan kota Palembang sama dengan 240 km. Perhatikan ilustrasi perjalanan dari kota Jambi ke Palembang berikut ini. Bulatan ini adalah posisi kota Jambi. Dari kota Jambi dibuat jarak 240 km ke arah kota Palembang. Sopir bis berjalan dari kota Jambi dan tiba di kota Palembang pada pukul 10.30 WIB. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama di perjalanan, bis berhenti untuk istirahat 1 kali selama 30 menit. Maka, selesaian pertama untuk menghitung lama bis di perjalanan. Dibuat jarak dibagi kecepatan rata-rata per jam, sama dengan 240 dibagi 80, sama dengan 3 jam bis berjalan. Lama perjalanan ditambah istirahat, sama dengan 3 jam ditambah 30 menit. Maka waktu bis selama di perjalanan adalah 3 jam 30 menit. Selesaian kedua untuk menentukan jam berangkat sopir dari kota Jambi. Jam tiba di kota Palembang 10.30 WIB.
Dengan lama perjalanan 3 jam 30 menit sebelumnya, bis bertolak dari kota Jambi. Berarti dibuat selisihnya, sehingga disimpulkan sopir berangkat dari kota Jambi pukul 7.00 WIB. Hal yang bisa disimpulkan dalam proses ini adalah skala peta selalu menggunakan perbandingan senilai. Soal selanjutnya. Soal 2. Di sini Sobat Smart akan menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada model. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah. Dari soal dibuat kesimpulan untuk proses penghitungan sebagai berikut. Matematika dengan perbandingan 5 diselesaikan dalam waktu 40 menit. IPA dengan perbandingan 4 ditanya berapa waktu IPA diselesaikan. Perhatikan, jika perbandingan matematika lebih besar dari IPA, maka dipastikan otomatis waktu menyelesaikan matematika juga lebih besar dari IPA. Dengan kondisi yang sama, maka disimpulkan masalah ini menggunakan perbandingan senilai. Logika pembentukan rumus. Tugas matematika banding tugas IPA sama dengan waktu matematika dibanding waktu IPA. Jadi ruas kiri untuk perbandingan tugas dan ruas kanan untuk perbandingan waktu. Mari coba selesaikan. Tugas matematika banding tugas IPA sama dengan waktu matematika banding waktu IPA. Perbandingan mengerjakan tugas 5:4 sama dengan perbandingan waktu menyelesaikan 40 banding waktu IPA. Lakukan perkalian perbandingan senilai. 4 kali 40 sama dengan 5 kali waktu IPA. Hitung. 5 waktu IPA sama dengan 160. Selesaikan hitungan waktu IPA. Waktu IPA sama dengan 160 per 5. Hitung. Waktu IPA sama dengan 32 dalam menit. Kesimpulan, waktu yang digunakan Karina untuk menyelesaikan tugas IPA adalah 32 menit. Nah, Sobat Smart, paham ya? Cara menyelesaikan masalah perbandingan senilai yang berhubungan dengan waktu. Soal selanjutnya. Soal 3. Di sini Sobat Smart dapat menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Pahami permasalahan soal berikut. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 orang pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah. Dari soal dibuat kesimpulan untuk penghitungan sebagai berikut. 16 hari kerja dilakukan oleh 7 pekerja. Sebut saja ini kelompok A. Berapa hari kerja jika 7 pekerja dikurangi 3 pekerja? Sebut saja ini kelompok B. Perhatikan, jika pekerja dikurangi, maka pastinya pekerjaan membutuhkan waktu tambahan. Artinya, waktu kerja ditambah bila pekerja dikurangi. Kondisi seperti ini menjadikan masalah menggunakan perbandingan berbalik nilai. Logikanya, pada pekerjaan akan ada pekerja dan waktu. Jika pekerja banyak, maka butuh waktu sedikit untuk menyelesaikan. Sebaliknya, jika pekerja sedikit, maka butuh waktu banyak untuk menyelesaikan. Paham ya Sobat Smart? Buat rumus perbandingannya Sobat. Jumlah pekerja A banding jumlah pekerja B sama dengan lama pekerjaan A banding lama pekerjaan B. Masukkan nilai berdasar informasi dari soal. 7 pekerja kelompok A banding pengurangan 3 sebagai pekerja kelompok B sama dengan 16 hari lamanya kelompok A banding lamanya hari kelompok B. Lakukan perkalian perbandingan berbalik nilai. 7 kali 16 sama dengan 7 kurang 3 pekerja. 4 kali lama B. Hitung. 112 sama dengan 4 lama B. Hitung lama B. Lama B sama dengan 112 bagi 4. Selesaikan perhitungan. Lama B sama dengan 28 hari ya Sobat Smart. Kesimpulannya,
Lama waktu yang digunakan oleh pekerja sisa untuk menyelesaikan tugas pekerjaan adalah 28 hari. Jelas ya Sobat Smart, pemahaman ini juga mengakhiri video pembelajaran untuk materi perbandingan. Nah Sobat Smart, materi perbandingan senilai dan berbalik nilai selesai sudah. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya ya. See you next.